Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Fitronger Sugiarto. Ibu Bapak Guru, izinkan kali ini saya berbagi tentang aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, tahapan pra-observasi dan observasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Rosita Puji Astuti sebagai fasilitator, Bapak Makfur sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Sugiarto CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. 1. Pra-observasi. Percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. 2. Observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. 3. Pasca observasi. Pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching berupa refleksi dan kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosita Puji Astuti selaku fasilitator saya. Kemudian yang kami hormati Bapak Makfur selaku pengajar praktek pada CGP Angkatan 7, dan saya sendiri Sugiarto CGP dari Angkatan 7 dari SDN Jombul Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan melakukan praktek supervisi, yaitu supervisi akademik, coaching berbasis supervisi akademik, bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Solikul Hadi selaku guru agama. Kemudian pada kesempatan ini juga nanti saya akan mengadakan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Silakan disimak tahapan dari pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu pada Bapak Solikul Hadi. Selamat pagi Bapak Solikul Hadi. Selamat pagi Pak Di. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Pak Sol? Alhamdulillah sehat Pak Di. Pak Di bagaimana? Alhamdulillah Pak Sol, untuk hari ini saya sehat, dan hari ini juga saya semangat Pak Sol karena pada hari ini yaitu hari awal masuk ya. Nah, begini Pak Sol, ini saya ada kira-kira Pak Sol itu ada waktu tidak pada hari ini? Alhamdulillah ada waktu. Alhamdulillah kalau ada waktu. Terima kasih ya Pak Sol ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini. Nanti itu saya akan mengadakan supervisi akademik bersama dengan Pak Sol. Tapi sebelumnya nanti akan mengadakan observasi, begitu Pak Sol ya? Begini Pak Sol, kira-kira boleh nggak saya meminta waktu sebentarnya Pak Sol? Wah, dengan senang hati bisa. Alhamdulillah kalau dengan senang hati. Begini Pak Sol, saya akan melakukan supervisi. Nanti ketika Pak Sol mengadakan pembelajaran di kelas, begitu Pak Sol ya. Tapi sebelumnya ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Kira-kira dari ngobrol ini Pak Sol bersedia? Bersedia. Bersedia. Alhamdulillah nih Pak Sol ya, bersedia. Kalau begitu Pak Sol, pada
kegiatan supervisi akademik kali ini bertujuan untuk membantu Pak Sol nanti dalam mengembangkan kompetensi, kemudian meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan kompetensi mengajar gitu Pak Sol. Nanti di sini kita akan bercerita santai saja Pak Sol ya, karena apalagi ini masih suasana free ya. Nah, ini kegiatan observasi nanti saya ingin melihat kesiapan Pak Sol melakukan pembelajaran, kemudian saya akan melakukan tahapan observasi. Dari ngobrol ini kira-kira yang diharapkan dari Pak Sol itu apa nih Pak Sol? Begini ya Pak ya. Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Pak Bi maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan sarana dari Pak Ki untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Sol ya. Berarti dari tadi itu Pak Sol menginginkan suatu perubahan gitu ya Pak Sol ya. Nah, untuk nanti Pak Sol, kalau boleh kira-kira ini pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Sol nanti itu mengambil materi apa Pak Sol? Ya, ini besok saya akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk tema Aku Anak Soleh untuk kelas 4. Oh gitu, kelas 4 ya? Oke. Berarti tema yang akan disampaikan oleh Pak Sol tadi yaitu Aku Anak Saleh gitu ya? Materinya itu salam ya Pak Sol ya? Oke Pak Sol, nanti itu ketika pembelajaran itu terlaksana pastinya Pak Sol itu sudah merancang ya, sudah merancang RPP, kemudian sudah merancang tujuan pembelajaran. Yang saya ingin tahu Pak Sol, bolehkah Pak Sol cerita tujuan pembelajarannya itu kira-kira apa saja Pak Sol? Dari materi tersebut ya Pak ya, saya sudah menyusun tujuan pembelajaran, yaitu dengan berdiskusi bersama kelompok murid nanti dapat menjelaskan makna salam dengan baik, siswa dapat menunjukkan sikap toleran dan simpatik dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman dan yang benar gitu Pak. Oke, berarti dari tujuan yang sudah dibuat Pak Sol ya, yang harus dipilih dan dibuat itu tentang makna dari salam. Kemudian anak itu memiliki cerminan atau sudah bisa menerapkan ya tentang kegiatan, yaitu kegiatan salam atau adat terhadap teman, kemudian salam begitu Pak Sol ya. Begini Pak Sol, kira-kira Pak Sol sudah melakukan kan tadi tujuannya sudah, itu sudah mempersiapkan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sol pada hari ini? Oke Pak Bi, untuk persiapan ini untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan yaitu perangkat pembelajaran, baik itu RPP, materi media pembelajaran maupun kepada maupun LKPD ataupun evaluasinya itu tadi ya. Berarti begini ya Pak Sol ya, tadi sudah dipilih, kemudian tujuannya sudah, kemudian Pak Sol sudah menyusun RPP atau ya, kemudian materinya, medianya, kemudian LKPD itu harus sampai LKS itu loh Pak. Gitu ya, tadi ya. Atau kemudian evaluasi juga gitu Pak Sol ya. Oke, kira-kira dari beberapa materi ini yang Pak Sol merasa itu mengalami kesulitan itu yang bagian mana Pak Sol? Baik tadi ini dalam pembelajaran PAI berkaitan dengan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran PAI, ada yang menganggapnya itu mudah, ataupun sebaliknya ada yang menganggap sulit, sehingga siswa itu tersebut itu susah untuk menangkap pembelajaran kayak tersebut. Begitu ya. Ternyata dalam pembelajaran PAI itu ada anak yang menganggap gampang, ada anak yang menganggap susah gitu Pak ya. Dari
nanti pakai ini gitu. Nah, untuk strategi yang digunakan untuk Pak Sol, bolehkah Pak Sol bisa cerita? Ya, berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran PAI ya. Nah, tentunya saya itu sebagai guru pendidikan agama Islam juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula, tadi seperti itu beragam untuk memfasilitasi siswa itu baik yang cepat maupun yang sedang maupun yang kurang mampu untuk menangkap pembelajaran saya. Disinilah saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi itu konten, diferensiasi proses, kemudian media-media pembelajaran berupa PowerPoint, video, gambar, kemudian saya itu menyiapkan lembar kerja. Nantinya itu saya buat kelompok ya. Saya siapkan nanti siswa yang sudah lebih paham, kemudian lebih cepat dalam pembelajaran matematika, pembelajaran bukan agama Islam. Saya nanti berikan lembar kerja, yaitu agar mereka itu menantang siswa tersebut dalam memahami pendidikan agama Islam yang saya ajarkan tadi untuk siswa-siswa dengan yang sedang maupun yang kurang. Itu Pak, gunanya mudah, yaitu LKPD-nya yang saya buat yang simpel dan lebih mudah gitu. Oke, ternyata bagus sekali ya yang pertama dari Pak Sol, strategi strategi yang disampaikan oleh Pak Sol. Yang pertama tadi yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Pak Sol sudah menyiapkan konten, nanti prosesnya, kemudian medianya berupa PowerPoint, kemudian ada LKPD. Nah, itu sudah disusun oleh Pak Sol sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini Pak Sol, kalau saya tadi menangkap itu ada tertarik dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu kalau menurut Pak Sol itu pembelajaran diferensiasi itu yang bagaimana Pak Sol? Iya Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir yaitu kebutuhan belajar murid. Jadi nanti saya akan menyiapkan konten untuk pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, dan saya akan memberikan bantuan kepada siswa tersebut. Berarti intinya pembelajaran diferensiasi itu sesuai kebutuhan murid, nanti itu bisa berupa gambar, video, ataupun LKPD sesuai dengan gaya belajar mereka. Nanti Pak Sol bagus. Sini Pak Sol, kira-kira bantuan yang akan diberikan Pak Sol itu ketika pembelajaran itu kan bagaimana kalau menurut Pak Sol bantuannya? Yang pastinya saya akan membimbing siswa itu mengawasi siswa dalam diskusi nantinya, kemudian menonton video ataupun mengamati gambar tersebut. Oke, berarti tentang membimbing siswa, kemudian mengawasi siswa ketika berdiskusi, menonton video ataupun mengamati gambar. Itu nih Pak Sol ya. Nah, dari sini Pak Sol, adakah kira-kira apa saja yang menurut Pak Sol itu masih kurang? Iya Pak, ini masih dalam proses semua Pak, baik itu perangkatnya maupun medianya. Biar nanti saya kerjakan tapi belum selesai, masih dalam proses Pak, maaf itu. Oh iya, nggak apa-apa Pak, karena ini masih ada waktu ya Pak Sol ya. Karena ini baru wawancara pra-observasi, tapi masih ada waktu, silakan nanti diselesaikan, kemudian dipersiapkan sedini mungkin gitu ya Pak Sol ya. Kira-kira untuk mengerjakan atau melengkapinya itu kapan Pak Sol? Ya, setelah ini saya itu akan kerja secepatnya Pak. Bagus, berarti ada rencana setelah tadi menyampaikan itu akan dikerjakan secepatnya begitu Pak? Iya Pak, memang betul Pak, pekerjaan kalau ingin cepat selesai kemudian dikerjakan pada waktu yang tepat itu sangat membantu sekali Pak Sol. Begini Pak Sol, kira-kira adakah teman sejawat atau yang membantu Pak Sol tuh, adakah kira-kira itu temannya? Siapa yang bisa membantu begitu maksudnya?
ini yang untuk membantu ini. Nanti saya akan minta bantuan ya dari rekan guru-guru lain, ataupun kalau pagi ya istilahnya bisa membantu saya juga tambah semangat gitu. Oke, gak apa-apa Pak Sol ya. Nanti misalkan Pak Sol mau minta bantuan dari teman yang lain, rekan sejawat dari sini nggak apa-apa. Kalau Pak Sol mengendaki saya untuk membantu, wah senang hati Pak Sol. Karena begini, dengan kita membantu teman, mengamalkan ilmu, itu nanti siapa tahu ilmu kita itu bermanfaat ya. Bisa siapa tahu nanti bisa dijadikan referensi atau gambaran dari teman-teman kita, sehingga nanti itu kedepannya bisa lebih baik begitu Pak Sol ya. Oke, terima kasih untuk Pak Sol. Ya, jadi ini nanti saya akan berusaha membantu. Nanti misalkan dari media pembelajaran yang kurang, saya pun siap membantu. Gitu. Itu kan ya Pak Sol ya. Terima kasih banyak Bu Padi yang membantu saya gitu. Oke, sama-sama Pak Sol. Kita sama-sama saling berbagi ilmu. Bagaimana nanti Pak Sol itu menyiasati tentang strategi yang digunakan oleh Pak Sol, kemudian persiapannya. Begini Pak Sol, ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, sesuai dengan di sini supervisi akademik ini, tadi yang saya sampaikan itu kan mengenai kegiatan supervisi akademik. Nah, coba kira Pak Sol ini sampaikan kira-kira nanti apa yang ingin dikembangkan ketika waktu pembelajaran kelas 1 saya mengatakan supervisi. Yang ingin dikembangkan itu apa kira-kira? Ya nanti gini Pak, saya ingin pengen meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya ya, berisi bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak dengan lebih jelas begitu ya, supaya anak-anak itu dapat menangkap istilahnya mudah dan gampang lah, dan tertanam dalam siswa itu ya. Lama yaitu biasanya pembelajaran itu pembelajaran yang istilahnya menarik ya. Pembelajaran itu dengan bentuk konkret atau apapun itu bisa membantu pembelajaran bermakna. Kemudian itu nantinya dalam pengembangan sosial emosional itu nanti di sini karena keberagaman siswa, karena pembelajaran pendidikan agama Islam dianggap sulit, sehingga kadang emosional saya itu naik. Kadang-kadang itu saya ketika menghadapi anak tersebut saya kadang-kadang itu naik ya. Saya ingin pembelajaran bagaimana pengembangan kemampuan sosial emosional nanti saya itu bisa mengukur emosional saya. Bagus sekali Mas ya. Nanti yang ingin dikembangkan yaitu tentang intelektual, yang menyampaikan materi, kemudian medianya, entah itu berupa benda konkret maupun benda abstrak itu Dan di sini tadi ada pengembangan sosial emosional. Memang betul Pak Sol. Ketika kita pembelajaran itu akan ketika kita menghadapi siswa ya, kadang karena ada anak yang belum bisa begitu ya, terbawa emosi. Nah itu adanya, sehingga di sini Pak Sol tadi ingin tahu tentang keterampilan sosial emosional, bagaimana menghadapi keberagaman karakteristik dari siswa. Begitu Pak Sol ya. Benar lagi, ini nanti karena terkadang memang kita itu terpancing dari emosi ya. Apabila ada siswa yang kadang yang susah ya, sudah kadang yang sudah benar atau yang kadang susah itu pembelajarannya ya, itu nantinya kita jelaskan masih belum paham, dan kadang itu ada yang bermain sendiri seperti itu akhirnya. Oke. Betul Pak Sol ya, bagus sekali ya. Memang ketika pembelajaran itu kita sebagai seorang guru tidak diperbolehkan untuk terpancing emosi. Nah, kita harus bisa mengontrol emosinya, kemudian dari emosi siswa pun itu harus kita bisa mengelola begitu Pak Sol. Oke, begini Pak Sol. Tadi kan berhubungan dengan terpancing emosi itu apabila siswa sudah diterangkan, menjelaskan belum paham, dan kadang ada yang bermain sendiri begitu ya. Bagaimana strategi dalam menangani tersebut asal kira-kira strateginya itu apa gitu? Ya, strategi saya tadi ini saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dari
dan jauh lebih lengkap dari biasanya yang saya pakai itu. Setelah itu media-medianya juga menurut saya menggunakan media yang konkret, yang mudah dipahami oleh siswa, seperti buku yang terkait pembelajaran itu pagi. Oke, itu yang disampaikan dari Pak Sol untuk pengembangan keterampilan sosial emosional yang akan dilakukan Pak Sol ketika dalam belajar itu kira-kira yang bagaimana Pak Sol? Ya, itu menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap ya, supaya nanti dalam praktek saya itu bisa menyampaikan materi dengan lebih baik, lebih jelas, dan pengembangan kemampuan saya itu seperti menata emosional saya ya, memunculkan emosi-emosi dari siswa dengan keterampilan kesadaran saya sendiri dan kemudian saya itu kesadaran dari diri saya dan kesadaran sosial dalam diskusinya nanti. Oh betul, berarti yang ingin dikembangkan itu tentang keterampilan yaitu kesadaran diri, entah itu dari murid, dari guru, dan kesadaran sosial ketika anak-anak itu berdiskusi begitu Pak Sol. Menurut Pak Sol apa yang dapat saya bantu ketika pelaksanaan observasi nanti, kira-kira apa yang dapat saya bantu dari saya gitu Pak Sol, apa yang diinginkan dari Pak Sol? Monggo. Begini Pak Gi ya, nanti saya mohon Pak Gi itu mengobservasi ya saya dalam pembelajaran di kelas, supaya apa nanti lebih tahu apa yang tadi saya sampaikan itu sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Bersedia Pak Gi untuk membantu saya nantinya? Kalau saya alhamdulillah Pak Solnya semangat hati ya. Nanti ketika kegiatan serangkaian dari supervisi akademik itu nanti saya lakukan pada kegiatan observasi, nanti itu kira-kira saya sudah bersedia dengan senang hati, dan nanti semoga yang seperti diceritakan dari Pak Sol ini kemudian berjalan dengan lancar ketika dalam penerapannya begitu Pak Sol dalam kelasnya, dan nanti Pak Sol pun itu tidak terbebani. Nanti ketika pelaksanaan saya ketika observasi itu kira-kira nanti Pak Sol melaksanakannya itu jangan terbebani, santai saja, rileks. Ya memang itulah perlunya kita belajar. Itu Pak Sol Kira-kira kapan ini Pak Sol pelaksanaan pembelajaran di kelasnya? Ya insya Allah besok pagi Pak Gi. Oh besok pagi. Oke, kalau besok pagi, wah saya sudah tidak sabar ya untuk menunggu Pak Sol. Nanti untuk saya ingin tahu. Tapi kan sudah cerita dari lama-lama yang dulu. Saya ingin tahu pelaksanaannya itu nanti bagaimana? Tertantang Pak Sol ya. Wah ingin rasanya itu cepat-cepat dilaksanakan begitu Pak Sol. Oke, semangat untuk Pak Sol nanti ketika melaksanakan pembelajaran itu Pak Sol Oke, terima kasih Pak Gi ya. Oke, terima kasih juga saya sampaikan pada Pak Sol yang sudah meluangkan waktunya pada saya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga nanti tidak ada halangan Pak Sol dan tidak ada tugas lain, tidak berbarengan itu maksudnya, karena Pak Sol kan sebagai guru agama dan operator, sehingga nanti semoga tidak ada halangan, tidak ada jadwal secara mendadak, sehingga kegiatan observasi itu bisa dilaksanakan dengan senang, dengan rileks. Nanti saya selaku supervisornya. Terima kasih Pak Sol waktu yang diberikan oleh Pak Sol. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan diberikan kelancaran ketika pelaksanaan nanti. Terima kasih. Ini dari ngobrol-ngobrol sampai ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca, berdoa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa, Mimin berdoa untuk ketuanya. Muhammadin
Alhamdulillah kalau sudah berdoa anak-anak ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Bukan tidak masuk semua nggih? Alhamdulillah. Berarti kali ini pelajaran pertemuan hari ini banyak yang masuk, tidak ada yang izin, betul nggih? Terus anak-anak coba pertemuan kali ini coba perasaan kalian tunjukkan emotnya sekarang. Coba Rara, ada jempolnya gimana pertemuan kali ini? Senang dan gembira, coba Pi. Sedang berpikir ya. Terus coba Kelsi. Badannya dengan maaf. Ya hari ini semuanya disamping ada yang senang, ada yang sangat gembira, ada yang berpikir, ada yang meminta maaf. Berarti pertemuan kali ini kita lanjutkan, gitu ya. Coba katakan emotnya. Ya anak-anak, sekarang tujuan kita belajar hari ini yaitu dengan diskusi bersama kelompok murid dapat menjelaskan makna salam dengan baik, gitu ya. Kemudian anak-anak, yang kedua tujuannya lagi menunjukkan sikap yaitu toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang jadi akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Itu ya tujuan kita belajar hari ini. Kemudian anak-anak setelah ini kita masuk ke materi yaitu tentang aku anak soleh. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Yang selanjutnya materinya yaitu tentang salam. Itu ya materi kali ini. Ya anak-anak, ya tadi kita sudah jelaskan tentang materi kali ini yaitu tentang salam, gitu ya. Kemarin kita yaitu sudah membentukkan kelompok, ada 3 kelompok ya. 3 kelompok ini nanti yaitu tentang pertama yaitu visual, yaitu tentang mengamati atau melihat gambar. Yang satunya nanti yaitu tentang auditorik, yaitu tentang nanti mendengarkan untuk yang kelompok tengah ya. Yang ketiga yaitu nanti tentang kinestetik, yaitu tentang melihat video dan nantinya yaitu apa? Yaitu tentang melihat video kemudian mempraktikkan, gitu ya nantinya ya. Untuk yang ketiga, di antara 3 kelompok ini sudah paham ya. Yang pertama yaitu nanti melihat gambar, mendengarkan dan melihat video dan mempraktikkan, nanti gitu ya. Nah, untuk itu anak-anak, sekarang Bapak bagikan tugas untuk kalian tadinya ya, gitu ya. Ini untuk yang melihat gambar. Yang tengah nanti untuk mendengarkan, gitu ya. Untuk yang ini kelompok 3 yaitu melihat videonya. Coba dia. Sudah? Tugasnya sudah paham ya? Coba dilihat gambar itu. Yang tengah mendengarkan, yang ini melihat videonya. Dan sekarang anak-anak, jadi salam itu yaitu kalian sudah tahu bahwa kalian tuh pernah melaksanakan salam enggak? Pernah nggih? Melaksanakan salam. Bagaimana biasanya kalian yang di rumah atau di sekolahan? Pernah dengan salam? Nah, gimana? Sekolah bersama siapa? Ya, jika berjumpa gitu dengan salam, assalamualaikum ya, itu nggih. Kasih juga pernah nggih? Ya, mengucapkan di mana? Di sekolah. Ya, bertemu siapa? Pak guru gitu ya. Pak Sol juga sama. Ya, anak-anak sekarang kalian lebih jelasnya tentang materi salam. Anak-anak ini Bapak jelaskan nggih. Untuk yang tugas dan melihat dan tengahnya mendengarkan, untuk yang ini masing-masing nanti yang tengah persiapan untuk mendengarkan dan bisa dicatatnya, gitu ya. Nah, jadi salam ini
artinya yaitu damai. Dalam hal ini salam ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu percayakan Nabi Adam alaihissalam untuk mengucapkan kepada malaikat yaitu apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, dimulai dengan menyampaikan yaitu kalimat salam. Salam ini dalam hal ini adalah artinya damai, ya. Salam ini juga berarti ucapan salam itu yang bisa kalian jawab biasanya assalamualaikum, ya, seperti itu ya. Kemudian yang diucapkan salam yaitu menjawab waalaikumsalam. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang salam, ya? Kan sudah mengerti tentang salam yang baik yang benar bagaimana. Tapi di sini anak-anak kelihatannya sudah ada yang nggak semangat ya. Ini udah di apa misalnya kok udah capek, ada yang tiduran. Coba sekarang agar kalian refresh lagi, coba ayo perhatikan di sini. Kita lakukan teknik stop agar kalian bisa relax lagi. Coba sekarang anak berdiri, semuanya berdiri. Sudah? Nanti anak-anak dipejamkan mata, kemudian mengambil nafas, kemudian dihembuskan. Diikuti Pak Guru, ya. Kemudian nanti bersama-sama 3 kali, gitu ya. Coba anak-anak sekarang coba pejamkan mata semuanya. Kemudian ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan, ambil nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Ya, sekarang lihat semuanya. Sudah agak berbeda kali ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan lagi. Coba dikit lagi. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk yaitu kalau sudah refresh lagi, sudah relax lagi, semangat lagi belajar, kita berdiskusi, gitu ya. Ini coba bagikan diskusi kali ini. Nanti kalian kerjakan, gitu ya. Dan di situ anak-anak kalian ada soal ya yang kalian harus jawabnya ya tentang hal tadi materi yang kalian lalui. Coba ayo dikerjakan. Sudah ya? Sudah ya? Nah, dari sekian kelompok ini tadi kalian sudah mengerjakan lembar soalnya. Di mana kelompok yang mau mewakili menjawabnya? Ya, kelompoknya Chelsea, coba didengarkan. Ini Chelsea kelompok yang pertama mau menjawab pertanyaan soal yang dikerjakan. Ayo. Mengucapkan salam kepada orang tuanya jika mau hendak berangkat sekolah. Setuju nggak kalian? Setuju ya. Terus yang selanjutnya mengucapkan salam dan menyapanya jika bertemu sahabat, mengucapkan salam dan menyapanya. Setuju atau enggak yang untuk kelompok 2 dan 3? Ya, sudah. Berarti kalian dengan materi yang Bapak sampaikan mengerjakan soal, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Ya, untuk anak-anak tadi kita sudah berdiskusi ya tentang materi kita tentang salam. Ya betul. Kalau kalian dikasih ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kalian jawab bagaimana? Waalaikumsalam. Jadi kalau kita ada yang mengucapkan salam, jika bertemu kita kalian mengucapkan salam pada guru kalian, kalian jawab yaitu
Waalaikumsalam. Jadi ini adalah kalian itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Tuh, jadi anak-anak sekarang Bapak tugasnya ya memberikan tugas kalian yaitu untuk dikerjakan individu. Oke, ini ada soal, nanti kalian kerjakan secara sendiri-sendiri tentang materi salam yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Gitu ya. Coba ini nanti soalnya dikerjakan. Coba yang langsung dikasih namanya. Ayo, yang sudah dapat dikasih namanya. Nama absen, jangan lupa. Ya, itu soal sudah dikasih nama semuanya di atasnya. Ya, sekarang anak-anak kalau sudah dikasih nama, anak-anak dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya. Silakan. Sudah anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan di depan ya. Ya, dikumpulkan dari silakan yang sudah tadi sudah selesai sudah dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan di sini. Ya, sini enggak apa-apa. Yes. Sudah, dikumpulkan baik ya. Ya, sudah ya, sekarang sudah dikumpulkan semuanya. Jadi tadi kalian sudah dari serangkaian pemahaman kalian tentang materi aku anak soleh tentang salam, kalian sudah memahaminya. Maka untuk itu anak-anak di rumah, di sekolah, dimanapun kalian jika berjumpa dengan temannya, gurunya, dan lainnya, kalian tetap digunakan yaitu dengan cara salam yang baik itu ya, salam, saling mendoakan ya. Untuk itu anak-anak kalian sudah memahami materi kita kali ini, sudah dikumpulkan untuk lembar soalnya tadi. Untuk itu anak-anak kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum Bapak akhiri salam, anak-anak nanti untuk pelajaran yang halaman 136 anak-anak persiapkan untuk pertemuan yang selanjutnya. Itu ya. Ya, halaman 136 ya. Sudah ya. Dan ditekuk ya. Ya. Untuk itu anak-anak Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ibu bapak guru yang hebat, demikian rangkaian kegiatan aksi nyata pada modul 2.3. Semoga memberikan suatu manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tetap tersenyum dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.